masuk jurusan seni itu jadi apa? Jadi seniman, seniman gembel. Seniman, kesenimanan, kesenian itu pilihan yang sangat seksi. Dan ketika lulus kuliah, saya tidak berhenti nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di musim pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita dan iman kita tentunya ya. Saya mendengar bahkan mengetahui langsung beberapa peserta didik yang merasa sangat sedih dan nyaris menangis, menyatakan, "Pak, saya tidak jadi memilih jurusan seni." Loh, kenapa? Karena orang tua saya melarang, Pak. Alasannya apa melarang? Kalau boleh tahu, ya itu Pak, alasan klasik. Kalau misalnya masuk jurusan seni, katanya nanti nggak dapat pekerjaan, nggak bisa masuk ke dunia kerja. Ini adalah masalah klasik yang seringkali menganggap bahwa masuk dalam jurusan seni itu adalah suatu persoalan yang cukup berat bagi mereka. Saya sering menjumpai para peserta didik, baik siswa maupun siswa, punya skill yang lumayan hebat ya di bidang seni. Tapi rata-rata mereka kemudian terganjal untuk melanjutkan kuliah di jurusan seni lantaran beberapa hal ya. Selain larangan dari orang tua, juga mindset bahwa masuk jurusan seni itu adalah hal yang biasa, adalah hal yang tidak terlalu dipentingkan atau tidak terlalu dianggap. Padahal di Eropa sana jurusan seni itu adalah jurusan yang sangat favorit. Jurusan yang sangat diidamkan, jurusan yang sangat disenangi. Sehingga kemudian potensi peserta didik di bidang seni ini akhirnya ya terpatahkan, dan itu yang membuat saya itu merasa edukasi dalam hal seni itu penting. Meskipun tiap kali saya bercerita terkait dengan kenapa sih saya masuk jurusan seni, mereka tercerahkan sebenarnya. Para peserta didik itu tercerahkan, bahkan semangat, air mukanya kelihatan banget kalau mereka itu tercerahkan. Tetapi ketika berhadapan dengan orang tua akhirnya terbentur. Nah, disinilah kemudian perlu upaya secara masif edukasi terhadap siapa saja termasuk orang tua, bagaimana supaya bisa memposisikan keinginan mereka kepada anak-anaknya terkait dengan kemampuan skill yang dimiliki anak-anaknya. Saya sering cerita di kelas dan sekarang saya sampaikan di sini. Ketika saya memilih jurusan seni, itu saya memilih dengan satu kesadaran bahwa memang inilah passion saya, inilah keinginan saya, inilah gairah saya. Sehingga kemudian ini saya sampaikan kepada orang tua dan tampaknya orang tua memang sangat bijak. Kemudian ya menerima saja. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap di lisan kedua orang tua kata jangan. Tidak ada. Jadi yang ada itu gak apa-apa, silakan masuk. Nah, ini yang menarik. Umumnya mindset teman-teman saat itu kebanyakan adalah masuk jurusan seni itu sulit mencari kerjaan. Masuk jurusan seni itu nggak bisa berkembang. Masuk jurusan seni itu jadi apa? Jadi seniman, seniman gembel, seniman senewan gitu ya. Karena dulu ada anggapan seniman itu senewan, seniman itu gembel, seniman itu tak pernah mandi, seniman itu harus gondrong, seniman itu kere, seniman itu gila, dan sebagainya. Image yang ditanamkan dalam benak saat itu, seniman itu identik dengan seperti hal yang saya sebutkan tadi. Padahal seniman itu sebenarnya jenius. Rata-rata seorang seniman itu jenius. Lihat saja bagaimana kita menyaksikan kejeniusan dari seniman Leonardo da Vinci.
bukan Leonardo DiCaprio ya. Tapi Leonardo da Vinci. Bagaimana Leonardo da Vinci itu bisa mempunyai talenta yang cukup beragam. Lei viene da un passato remoto, eppure ha scritto molte profezie che si sono avverate. Che cos'è la verità, maestro? È un genio senza pace. Chi c'è dietro a questo volto? Vuoi scoprire se libertà ti è cara e il volto mio è chiarcere d'amore. Semuanya hampir dikuasai. Ini yang membuat saya merasa tertarik, tertantang untuk tetap memberikan edukasi betapa kesenian itu adalah pilihan yang sangat seksi, pilihan yang cukup keren. Ini adalah pilihan kejujuran. Saya dulu termasuk orang yang tidak pernah berpikir pekerjaan ketika memilih jurusan seni, dan kedua orang tua saya juga tidak pernah memikirkan pekerjaan Andi nanti akan jadi apa, seperti apa. Karena bagi saya itu hobi itu penting, kesenangan itu penting. Kesenangan terkait dengan keahlian tentunya ya. Seingat saya SD itu sudah kelihatan saya itu senang di bidang seni rupa. SMP, SMA itu saya senang. Jadi tidak ada pelajaran apapun yang saya senangi kecuali pelajaran seni rupa. Tidak ada pelajaran yang saya tunggu-tunggu, yang saya idam-idamkan kecuali pelajaran seni rupa. Bagi saya pelajaran seni itu adalah oase spiritual tersendiri di kelas. Ketika saya masuk jurusan seni itu adalah hal yang memang saya inginkan gitu ya. Dengan kesadaran tinggi bahwa inilah memang jurusan yang saya inginkan. Tidak ada pikiran macam-macam bahwa nanti masuk jurusan seni nggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Tidak ada kemudian pikiran nanti kalau misalnya masuk jurusan seni dan lulus nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan faktanya, buktinya, alhamdulillah atas izin Allah, ketika saya kuliah di jurusan seni, ya alhamdulillah saya benar-benar menikmati bagaimana ketika ada tugas itu saya kerjakan mulai dari sholat isya sampai menjelang subuh, itu hal yang biasa ketika kuliah. Dan kenapa saya tidak kemudian mengeluh, kenapa kemudian saya tidak merasa bosan atau bahkan tidak drop out, karena memang saya senang, saya suka. Meskipun ada beberapa teman yang kemudian tidak kuat mendapatkan perlakuan tanda kutip seperti itu oleh jurusan seni, kemudian akhirnya drop out, dan ada yang memilih untuk kerja, ada yang memilih untuk berhenti selamanya, ada beberapa yang merasa sangat stres dan sebagainya. Bahkan ada teman SD saya yang saat itu memilih jurusan arsitektur, tapi basic menggambar, basic atau skill keahlian dalam seni itu tidak ada atau kurang diasah. Akhirnya ya stres gitu ya, stres merasa ternyata jurusan arsitek itu memang dibutuhkan pinter berimajinasi, membuat satu rancangan bangun, membuat gambar. Nah ini yang tidak diduga oleh teman saya, itu akhirnya drop out, sampai sekarang tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Nah makanya kemudian bersyukur, beruntung sekali atas anugerah dari Allah. Kita semua yang merasa dianugerahi skill di bidang seni itu harus disyukuri. Ibarat pemberian, maka pemberian apapun itu harus disyukuri. Kalau kita diberi oleh seseorang sesuatu yang memang sangat kita butuhkan, itu kan kita matur nuwun, matur suwun, terima kasih, sangat berterima kasih. Nah bagaimana dengan pemberian berupa skill atau kemampuan di bidang seni dari Al-Khaliq? Tentu kita harus bersyukur. Ini pentingnya gitu ya. Pentingnya kita menyadari skill yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan di bidang seni. Nah, kalau kita sadari itu, insya Allah tidak akan pernah kemudian kita merasa menyesal ketika masuk jurusan seni. Nah, saya ulang tadi bahwa ketika saya kuliah seperti itu menikmati sekali, dan ketika lulus kuliah saya tidak pernah, alhamdulillah atas izin Allah, tidak pernah kemudian
saya merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan gitu ya. Bahkan setelah lulus itu saya tidak berhenti nganggur, tapi langsung diterima di perusahaan yang memang membutuhkan desain, membutuhkan skill menggambar. Saya keluar dari perusahaan itu pun langsung diterima di perusahaan desain lagi yang lebih besar lagi. Dan ya seperti itu, akhirnya kemudian sampai sekarang menjadi guru seni budaya. Makanya channel ini saya namakan Guru Seni Budaya, tidak hanya untuk saya saja, tapi juga saya persembahkan kepada seluruh guru seni budaya di Indonesia ini. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap memberikan edukasi yang masif kepada semuanya di antara kita, tidak hanya peserta didik tapi kepada orang tua. Inilah pentingnya kenapa kemudian kita tidak pernah berpikir bahwa dengan bidang seni ini kita merasa kesulitan. Nanti akan saya ulas apa saja sih ketika kita setelah lulus dari perkuliahan di bidang seni, pekerjaan apa saja sih yang membuat kita nanti akan bisa memilih pekerjaan apa saja sih yang kemudian nanti akan menunggu kita ketika kita lulus dari jurusan seni. Nah, ini edukasi ini penting saya sampaikan kepada peserta didik kelas 12 yang sudah menyelesaikan sekolahnya, tapi sisi lain juga punya kemampuan skill di bidang seni yang cukup tinggi. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.